Saya mau ngasih tahu nih, ada 5 cara bikin DC pinjol itu stop mengganggu dan menagih kalian yang terus-menerus, ya. Begini penjelasannya. Oke, langsung saja nih di sini saya akan memberikan ya mungkin tips atau trik ya. Mungkin supaya sahabat tahu ini berhasil. Ada 5 cara nih bikin DC pinjol itu berhenti untuk mengganggu kalian, untuk menagih kalian terus-menerus. Ada 5 cara nih. Bagaimana HP kalian itu tidak berisik ya ketika gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Artinya nih, artinya kalian tuh akan melakukan langkah-langkah atau beberapa cara agar teror dari DC atau debt collector itu segera berhenti, ya, tidak mengganggu hidup kalian. Oke, kita mulai aja nih. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah berhenti selalu merespon WhatsApp, telepon, atau SMS dari DC. Oke, itu yang pertama, poin pentingnya. Kalau perlu, kalian bisa blokir nomornya. Cukup 1 kali aja kalian beritahu bahwa kalian belum bisa bayar, belum memiliki uang. Pokoknya diusahakan nggak ada uang lah gitu kan. Sudah itu cukup teman-teman ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya mereka banyak menelpon lagi, tinggal blokir aja. Nah, itu tidak akan jadi masalah, tidak akan jadi risiko ke jalur hukum apapun, nggak ada ya. Jadi kalau kalian memblokir nomor-nomor dari DC seperti ini pun nggak masalah ya, nggak masuk ke jalur hukum atau ditakuti seperti apa, nggak ada. Oke, itu yang pertama ya. Pastikan kalian tidak banyak merespon atau ngechat atau malah jadi ngobrol gitu sama DC-nya, itu nggak boleh. Ya nggak usah lah, nggak penting. Nah, yang kedua, kalian hubungi kontak darurat kalian. Mungkin kalian akan gagal bayar atau kalian tahu ya bahwa kalian tidak akan bisa membayar dengan periode tertentu. Terus kira-kira kamu beberapa hari lagi mau gagal bayar, tapi kira-kira kamu pengen gagal bayar terus kamu gak ada uangnya, mendingan kamu buru-buru deh telepon ke kontak daruratnya ya. Siapa aja tuh kontak daruratnya yang pernah kamu masukin, mendingan kamu langsung hubungi aja deh kontak darurat, dikomunikasikan lah gitu kan, karena itu pasti akan dihubungi oleh pinjol ya ketika gagal bayar atau telat bayar, atau kalian tuh sulit dihubungi. Nah, terus pastikan nih mereka akan menelpon kontak darurat. Nah, oleh karena itu, sebelum kalian gagal bayar, kalian telepon dulu di kontak daruratnya. Kalian beritahu bahwa mohon maaf nih, kemarin saya terkena masalah, saya minjol gitu kan. Sehingga kalau misalnya ada telepon dari pinjol dan sebagainya, mohon untuk diabaikan. Kan kalian tinggal ngomong kayak gitu kan, untuk dihiraukan mohon ya. Langsung aja segera hapus atau blokir nomornya biar gak mengganggu. Ya mendingan kalian dulu yang langsung ngomong. Nah, memang terkesan agak gimana ya, mungkin agak memalukan. Tapi mau gimana lagi, lebih baik kalian tuh malu di awal, malu sedikit daripada nanti efeknya jangka panjang yang tentunya akan menyebar kemana-mana, ya gak? Nah, jadi teman-teman, itu penting untuk kalian untuk melakukan hal seperti itu, karena kalian pasti akan menemukan hal-hal semacam itu kalau kalian gagal bayar. Nah, lalu kemudian yang ketiga nih adalah kalian harus cek ya akun media sosial kalian ya. Nah, kalian tuh bisa kalau kalian misalnya daftar di pinjol yang kemarin itu ada nomor HP atau emailnya. Dari nomor HP email ini ada nggak sih akun sosial media sosial yang menggunakan email atau HP yang sama seperti kalian pengajuan? Nah, kalau memang ada, langsung ganti aja emailnya, ganti nomor HP-nya yang kalian daftarkan, atau kalian hapus aja tuh sosmednya atau di privat dulu deh. Kenapa? Karena itu bisa digunakan untuk melacak sosial media kalian. Selain itu nih, kalian juga harus mengganti nama kalian di sosial media. Fungsinya buat apa bang? Fungsinya itu biar DC pinjol itu tidak berinisiatif untuk mengecek-ngecek sosial media dan mencari nama kalian. Biasanya ya pasti mereka akan mencari nama lengkap kalian ya di sosial media. Nah, untuk orang-orang yang sosial medianya dengan nama lengkap, yang mungkin dengan nama didaftarkan pinjol, udah otomatis nih ini akan ketemu. Jadi tujuannya adalah biar pinjol itu tidak mengetahui keberadaan sosmed kalian. Karena kalau misalnya dia tahu, nanti takutnya dia akan menghubungi follower kalian, menagih follower kalian, malah teman-temannya ditagih ya. Dan itu akan membuat kalian malu ya. Dan akhirnya si DC ini akan membuat drama-drama yang gak jelas ya, nagih-nagih dan sebagainya gitu. Nah, tentunya itu tidak akan mau ya hal ini terjadi. Jadi ada kalanya lebih baik kalian capek sedikit tuh, ubah-ubah sedikit identitas di sosmed, itu jauh lebih aman. Lalu yang keempat nih, kalau memang diperlukan, kalau kalian memang benar-benar gak sanggup dan benar-benar pingin tenang sejenak, kalian bisa ganti nomor aja deh. Ganti nomor SIM card kalian ya, atau matikan HP kalian.
Tapi tentunya kalau mematikan HP kalian, itu kalian malah jadi nggak bisa beraktivitas ya. Mungkin untuk mengganti nomor bisa menjadi solusi yang alternatif sih, tapi kalau bagi saya ya sayang juga gitu. Kalau ganti nomor lebih baik saya blokir aja deh gitu, saya nggak perlu respon, itu udah cukup gitu kan. Atau kalau memang mengganggu, kita bisa menggantinya ke mode pesawat lah ya, ke mode pesawat terlebih dahulu, atau ya pokoknya diatur aja lah gitu kan. Terus kemudian yang terakhir, nah ini yang terakhir nih, yang kelima ya, yang perlu kalian lakukan adalah ketika kalian gagal bayar atau telat gagal bayar pinjol, kalian wajib cek pengaturan HP kalian di aplikasi pinjol yang kalian install ya. Nah ini yang kelima nih, terakhir. Coba deh cek lokasinya nyala apa enggak ya, izinnya untuk di internetnya, perizinannya ya, untuk apakah ini akan mengakses kontak kalian atau file-file galeri kalian itu mati apa enggak. Kalau misalnya semua aktif, nah itu segera kalian matikan, sehingga semua itu aplikasi itu tidak mempunyai izin atau hak akses apapun untuk melakukan pemrosesan. Nah, misalnya mengirim lokasi kalian, misalnya menyadap lokasi kalian, dan lain sebagainya. Itu penting banget ya. Pokoknya kita antisipasi aja. Atau kalau memang lebih ekstrem lagi, kalian tinggal uninstall aja tuh aplikasinya. Beres kan? Nah, jadi begitu. Cuma kalau kalian uninstall, nanti kalau kalian pengen bayar itu akan kesulitan lagi ya untuk mengecek denda-dendanya berapa gitu kan. Oke, itu saja teman-teman ya video kali ini, 5 cara kalau hidup kalian pengen tenang saat kalian gagal bayar pinjol. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.